Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifan Setiawan dari kelas PGMI 3C akan menjawab pertanyaan dari Bu Maftuhah mengenai mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran yang mana pada kesempatan kali ini dalam rangka tugas ujian tengah semester atau UTS. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Jawabannya itu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan analisis kebutuhan siswa yang mencakup kebutuhan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa. Semisal pada pembelajaran kurikulum merdeka ini, yang mana pelaksanaannya itu lebih fleksibel karena siswa itu dibebaskan untuk memilih apa yang dia suka. Selain itu, pada kurikulum merdeka ini pembelajaran lebih condong pada siswa center atau berfokus pada siswa, bukan berfokus pada guru. Jadi siswa lebih memiliki kebebasan untuk memilih dan memahami karakteristik tersebut, sehingga guru hanya perlu memfasilitasi dan menjadi fasilitator bagi mereka yang memiliki minat atau karakteristik pada bidang tertentu. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang mana di dalamnya itu menggunakan media pembelajaran atau menggunakan kayak proyek seperti itu. Jadi dalam pembelajaran tersebut menghasilkan suatu produk atau produk yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, dalam implementasinya, ambil saja kita dari kurikulum merdeka lagi. Sebelum guru memulai pembelajaran, pasti guru disuruh membuat modul ajar, yang mana di dalamnya itu mencakup dari media, strategi, dan produk apa yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran guru dalam kurikulum merdeka sudah dikatakan bahwasanya sudah masuk dalam pembelajaran berbasis proyek karena menghasilkan produk atau produk yang berbagai macam hasil tersebut dapat digunakan dalam berbagai bentuk pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawabannya, teknologi dapat digunakan menjadi pendukung pembelajaran dalam kurikulum apabila teknologi yang digunakan tersebut sesuai dengan kebutuhan kurikulum saat ini. Karena di era sekarang, perkembangan teknologi itu sangat pesat, yang dampaknya itu juga sangat besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Apabila kurikulum dan pembelajaran tidak dibantu dengan teknologi yang mumpuni, pasti akan tertinggal, sehingga dapat menyebabkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan, sehingga penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangatlah penting. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting digunakan atau dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum dalam pembelajaran. Jawabannya, evaluasi sangatlah penting dilakukan supaya bisa menyempurnakan dan tidak mengulangi kesalahan atau kekurangan kurikulum sebelumnya. Semisal, langsung saja kita ke contohnya. Semisal, evaluasi dari kurikulum K13, yang mana pada kurikulum K13 ini penilaiannya hanya berfokus pada penilaian akademik, sehingga menyebabkan siswa yang memiliki pikiran kritis mewujudkan suatu perspektif bahwa nilai adalah hal utama dalam sebuah pendidikan, yang mana perspektif tersebut adalah perspektif yang salah, sehingga dievaluasi lalu muncullah kurikulum merdeka, yang mana penilaian pada kurikulum merdeka ini mencakup hal yang lebih kompleks baik akademik maupun non-akademik, sehingga siswa juga dibekali dengan kemampuan atau soft skill yang dibutuhkan saat mereka sudah tidak menginjakkan kaki di bangku kuliah. Nah, itulah contoh dari evaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5,
Jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian atau assessment adalah pengumpulan informasi mengenai kebutuhan belajar, perkembangan, dan juga pencapaian hasil belajar peserta didik yang di dalamnya hasilnya tersebut digunakan sebagai bahan refleksi atau landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh konkretnya kita bisa mengambil dari pembelajaran mata pelajaran P5. Nah, yang mana P5 tersebut adalah upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek yang mencakup 6 dimensi di dalamnya, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh assessment atau penilaian yang dapat digunakan di dalamnya adalah penilaian sumatif, yang mana pada pembelajaran P5 ini siswa dapat dilakukan penilaian setelah melakukan atau menghasilkan suatu produk atau produk dari 6 tersebut, yang mana pada setiap semesternya itu diambil 2. Jadi penilaian yang bisa dilakukan oleh guru adalah penilaian sumatif, sehingga setelah siswa melakukan 2 dari 6 dimensi tersebut, barulah guru dapat memberikan assessment yang berupa kayak kata-kata, nanti di raportnya ditulisi seperti kata-kata anak ini sudah memiliki pikiran kritis, contohnya mampu menjawab atau menyanggah ketika guru memberikan pernyataan yang salah. Selain itu kita mengambil dari yang kreatif, siswa mampu membuat tas dari bahan bekas. Nah, itu merupakan sebuah penilaian konkret dari praktek penggunaan P5 di sekolah atau madrasah. Nah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf untuk Ibu Maftuha karena saya tag videonya malam, jadi apabila video atau gambarnya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.